Sudarto. Saya Lagi Parilati. Kami dari kelompok 5 ingin membahas tentang materi bagaimana harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara dalam demokrasi yang bersumber pada kedaulatan rakyat dan musyawarah untuk mufakat. Baik, di sini saya akan membahas materi konsep urgensi harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara. Sejak perjuangan yang bersifat kedaerahan dilanjutkan perjuangan menggunakan organisasi modern dan akhirnya perang kemerdekaan memungkinkan kita sekarang ini lebih paham akan budaya hak daripada kewajiban. Akibatnya tumbuh mentalitas yang gemar menuntut hak dan jika perlu dilakukan dengan berbagai cara termasuk dengan kekerasan, akan tetapi ketika dituntut untuk menunaikan kewajiban malah tidak mau. Dalam sosiologi, konsep ini dikenal dengan istilah strong sense of entitlement. Berikut perlunya harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara Indonesia. Untuk mencapai kesejahteraan antara hak dan kewajiban dengan cara mengetahui posisi diri kita sendiri sebagai seorang warga negara, harus tahu hak dan kewajibannya seperti yang sudah tercantum dalam hukum dan aturan-aturan yang berlaku. Jika hak dan kewajiban seimbang dan terpenuhi, maka kehidupan masyarakat akan aman sejahtera. Hak dan kewajiban di Indonesia ini tidak pernah seimbang apabila masyarakat tidak bergerak untuk merubah. Oleh karena itu, diperlukan harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara agar terciptanya kehidupan bernegara yang harmonis dan berkesinambungan antara kepentingan rakyat dan pemenuhan hak dan kewajiban oleh negara. Baik, selanjutnya sumber historis sosiologi politik tentang harmoni kewajiban dan hak negara di Indonesia. Secara harmonis, perjuangan penegakan hak asasi manusia terjadi di dunia barat atau Eropa. Seorang filsuf Inggris pada abad ke-17 yang pertama kali merumuskan adanya hak ilmiah atau natural rights yang melekat pada setiap diri manusia, yaitu hak atas hidup, hak kebebasan, dan hak milik. Coba Anda pelajari lebih lanjut. Ihwal kontribusi John Locke, hak milik. Coba Anda pelajari tentang demokrasi, hak asasi manusia. Perkembangan selanjutnya ditandai oleh 3 peristiwa penting di dunia, yaitu Magna Carta, revolusi, dan revolusi Prancis. Selanjutnya membangun argumen tentang dinamika dan tentang harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara. Yang pertama, aturan dasar awal pendidikan dan kebudayaan serta ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kedua, perubahan Undang-Undang NKRI tahun 1945 juga memasukkan ketentuan baru tentang upaya pemerintah dalam memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang ketiga, perubahan dunia itu pada kenyataan berlangsung sangat cepat serta dapat mengancam identitas bangsa dan negara Indonesia. Yang terakhir ada strategi kebudayaan nasional Indonesia yang kita pilih adalah sebagai berikut. Menerima puluhan unsur-unsur budaya asing yang sesuai dan kepribadian bangsa. Menolak sepenuhnya unsur-unsur budaya asing yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa. Selanjutnya, mendeskripsikan esensi dan urgensi harmoni kewajiban dan hak negara. Undang-Undang NKRI tahun 1945 tidak hanya membuat aturan dasar ihwal kewajiban dan hak negara, melainkan juga kewajiban dan hak negara. Dengan demikian dapat harmoni kewajiban dan hak negara di satu pihak dan kewajiban urgensi harmoni kewajiban hak dan negara warga negara dapat dipahami dengan menggunakan pendekatan kebutuhan warga negara yang meliputi 1. Agama, 2. Pendidikan dan kebudayaan, yang ketiga perekonomian nasional, yang keempat pertahanan dan keamanan. Baik, sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.